Bagian ini saya akan membacakan surat Al-Adiyat. Al-Adiyat surat yang ke-100. Namun saya ambil satu saja, yaitu ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khairi, karena untuk cintanya kepada harta, lasadidun, sungguh sangat berlebih-lebihan. Ayat ini tidak sekedar memberi kabar, terus memberi warning, peringatan, ancaman, sehingga ada manusia hidup di dunia ini berlebih-lebihan di dalam mencintai harta kekayaan. Mengapa berlebih-lebihan mencintai harta kekayaan kok dilarang? Karena akan membuat lupa tujuan pokok hidup. Sehingga di dalam surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat 9, Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kamu, janganlah anak keturunan kamu melengahkan kamu, melupakan kamu dari zikrullah, dari beribadah kepada Allah sebagai tujuan pokok hidup ini. Jangan melupakan syariat Allah, jangan melupakan hukum-hukum Allah, apatah lagi menjual ayat-ayat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka pasti menjadi orang yang rugi. Menggunakan khasirun isim fa'il, berarti betul-betul merugi. Ruginya tidak hanya di akhirat, di alam barzah saja sudah rugi, sudah menderita. Padahal rumusnya, kalau ada manusia hidup di alam barzah sudah menderita, maka di akhirat pasti lebih menderita lagi. Begitu kebalikannya, kalau hidup di alam barzah sudah senang, maka hidup di akhirat jauh lebih senang. Ini peringatan. Kemudian di dalam hadis Nabi juga mengingatkan, ma'dzibani ja'i'ani kursilah ala ghonamin bi'afsada lahu bi'afsada alaihi min khirsil mar'i alal mal wal jahridini. Tidaklah dua harimau yang lapar kemudian dilepas di atas satu kambing itu lebih membahayakan dibanding dengan cintanya seseorang terhadap harta, dibanding dengan cintanya seseorang terhadap kedudukan untuk agama. Padahal
Dua harimau sama-sama lapar. Bertemu seekor kambing, yakin kambing itu tidak hanya kesakitan, tidak hanya mati, malah diedel-edel. Yang satu merebut, yang satunya lagi merebut, yang satu nyaplok, yang satu nyaplok dan menarik-narik. Berarti bagaimana nasib si kambing itu? Ternyata kata Nabi itu belum apa-apa. Lebih dahsyat lagi orang yang cinta harta, cinta kedudukan sangat amat membahayakan kepada agama. Makanya kita juga tidak dilarang untuk mencintai harta, namun jangan berlebih. Ciri orang cinta harta tidak berbahaya, tidak terlalu gembira di saat sukses, tidak terlalu sedih di saat gagal. Dapat rezeki sedikit, ya sadar. Dapat rezeki banyak, pandai bersyukur. Itulah namanya orang cinta harta, namun tetap ada batasan. Orang semacam ini betul-betul dicintai oleh Allah. Kemudian mengapa semua manusia kok cinta kepada harta? Walaupun cintanya ada yang kelewatan, namun ada cinta yang betul-betul bagus, seperti orang-orang mukmin. Karena ternyata harta itu punya fungsi yang banyak. Dan Islam juga menunjukkan apa fungsi-fungsi harta yang Allah berikan kepada umat manusia. Di antaranya harta itu kiamat sebagai tulang punggung kehidupan. Harta adalah kiamat, tulang punggung kehidupan. Hal ini bisa dengan lihat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 5. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Wahai orang Islam, janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang bodoh harta kekayaan kalian. Orang bodoh jangan diselai harta kekayaan. Mengapa? Allah ja'alallahu lakum qiyamah. Karena harta kekayaan itu dijadikan oleh Allah buat kalian kiamat sebagai tulang punggung kehidupan. Orang hidup tidak punya harta seperti manusia hidup tidak punya tulang punggung. Bayangkan, kalau ada orang hidup tidak punya tulang punggung, dia hanya bisa rebahan di atas tempat tidur. Duduk tidak bisa, berdiri tidak bisa, apatah lagi berjalan-jalan, apatah lagi beraktivitas. Berapa? Begitu pula orang yang ketika hidup tidak berada, ya seperti itu. Teman-temannya bisa jamaah, dia hanya rebahan di tempat tidur. Teman-temannya bisa pergi mengikuti kajian, dia hanya bisa rebahan di tempat tidur. Ada kajian di tempat yang jauh, teman-temannya bisa hadir karena punya mobil, punya motor, sementara dia tidak bisa sendiri. Teman-temannya bisa umroh, bisa kesana kemari, dia hanya rebahan sendiri. Itulah nasib orang hidup tidak punya tulang punggung.
Begitu pula nasib orang yang tidak punya harta kekayaan. Makanya harta kekayaan itu penting. Kemudian yang kedua, harta kekayaan itu Pak bisa menjaga harkat dan martabat diri. Harga diri menjadi terjaga, tidak jatuh, tidak rendah gara-gara. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, la ayah tabiba akadukum la ayah yuda akadukum ahdulahu fayah tabiba ala dhorihi khairun min ayat dia akadan fayasaluhu summa aqahu au mana. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, sungguh salah seorang dari kalian ambil tampar, kemudian pergi ke hutan-hutan liar yang belum dimiliki oleh siapapun, berarti untuk umum. Kemudian ambil kayu bakar, setelah dapat satu bongkok lalu dibawa pulang, kemudian dijual, hasilnya untuk makan itu lebih baik, kata Nabi, daripada hidup meminta-minta. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang ditolak, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang ditolak. Ini menunjukkan harga diri jatuh. Lebih-lebih menurut Islam, yang namanya minta-minta itu hukum asalnya haram. La tahil, tidak halal, al-masalah itu minta-minta. Kemudian itulah kecuali 3 orang yang baru boleh minta. Pertama, orang yang punya tanggungan yang tidak mungkin ditangani sendiri, seperti panjenengan sebagai pengurus panti asuhan, seperti panjenengan sebagai panitia pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Dan mungkinlah panjenengan bosi sendiri, lebih-lebih dananya bermiliar-miliar, kecuali Mbak Dian Al-Mahri 20 triliun diijeni masjid ubah masuk Jakarta. Dia almarhum janda tapi kaya raya. Mengapa kaya raya? Karena jandanya pengusaha Arab, warga kerajaan, kemudian suaminya wafat, lalu dapat warisan 1/8, walaupun istrinya 4, namun kekayaannya akan banyak, dapat 1/8 bagi 4, itu saja sudah ratusan triliun. Maka daerah kalau 20 triliun digunakan untuk masjid, ditanggung sendiri segala-galanya sendiri. Lah kalau ada pengurus panti, panitia pembangunan masjid, maka dia berhak untuk minta-minta kepada teman, kepada saudara untuk menyelesaikan pembangunan. Kalau sudah selesai harus berhenti, tidak boleh lanjut, mumpung enak gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia terkena musibah, kebakaran sehingga harta kekayaannya habis, atau karena sakit sehingga harta kekayaannya habis, maka dia bisa minta-minta hatta yang sudah kiaman minal ais, sehingga dia bisa mandiri. Kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul fakir dan kefakirannya disaksikan oleh 3 orang yang berakal dari tetangga-tetangga. Kalau ada tetangga mengatakan memang dia fakir, maka dia baru berhak untuk minta-minta.
fama siwa guna minal mas'al disebut selain tiga itu Pak, minta hukumnya hal yakuluha sohibuha sukta, bila dimakan maka berarti dia makan darah hal. Bila diberikan kepada istri berarti memberi makanan haram kepada istri. Bila diberikan kepada anak berarti memberi makanan haram kepada anak. Makanya Islam betul-betul mengangkat harkat dan martabat manusia, sehingga manusia harus betul-betul bekerja mencari ekonomi minimal bisa mencukupi kebutuhan pribadi atau kebutuhan sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi harta yang ketiga adalah untuk mencari jodoh. Bayangkan, Islam sempat-sempatnya mengatakan ternyata mencari jodoh itu pun butuh harta. Coba lihat di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 24. Allah mengatakan wa qillalakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinin ghairu musafihin famastamta'tum bihi fa'atuhunna ujurahunna fariidatan. Setelah kamu menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawinkan, maka selain yang disebut oleh Allah, maka itu adalah perempuan yang halal untuk kamu kawin. Namun antabtahu bi amwalikum, carilah pasangan hidup dengan amwal kamu. Berarti asal dulu ngakui cari istri itu gak gampang kalau tidak punya modal. Coba ibu mau dilamar laki-laki yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya tabungan, nol puter datang melamar kepada panjenengan. Kira-kira bagaimana? Nah, ini apa no? Apa lain? Langsung lamaran ditolakkan itu. Lebih-lebih Al-Quran juga jujur Pak. Bi amwal itu. Kata amwal jamak malun satu jenis harta, malani dua jenis harta, amwalun beberapa. Berarti kalau ada laki-laki yang memiliki banyak harta, paling gampang cari istri. Rumah sudah punya, di wisma permain, kendaraan juga punya, tabungan punya, kemudian aset punya, income pasif juga punya. Ya sudah, yakin perempuan manapun siap untuk dikawin. Kan begitu. Lebih-lebih rata-rata perempuan itu paling bisa diajak senang. Sulit untuk diajak susah atau menderita. Makanya guru saya mengatakan kepada murid-muridnya, carilah istri yang bisa diajak susah. Carilah istri yang bisa diajak susah. Kalau diajak susah saja bisa, apalagi diajak enak, malah hebat. Kan begitu. Kemudian muhsinin dengan cara kawin, ghairu musafihin, tidak dengan cara selingkuh atau zina. Famastamta'tum bihi fa'atuhunna ujurahunna fariidatan. Setelah Anda nikahi, Anda bersenang-senang dengannya, fa'atuhunna ujurahunna, berikanlah mas kawin kepada mereka fariidatan sebagai kewajiban. Sebelum kawin
sudah harus punya modal ya. Lebih-lebih kalau di suatu daerah, kalau perempuan harus apa Pak? Istilahnya dibeli apa diapakan ya? Kalau Jawa ya, kadang-kadang tarifnya 50. Kalau anaknya RT berarti 70. Kalau anaknya RW 100. Kalau anaknya kiai berapa? Kan begitu kan? Anaknya camat berapa? Anaknya bupati berapa? Berarti kan kalau laki-laki main daun saking fulus, tidak punya duit, langsung Pak dikejar Pak. Harus poso 3 hari. Kan tidak bisa lagi. Berarti memang harta itu luar biasa pentingnya. Setelah itu lamaran. Ya kalau orang Jawa itu mas kawinnya ringan banget Pak. Namun asarat walimahnya yang berat. Ada yang sampai 200 miliar seperti Mas Raffi itu. Tahu Raffi Pak ya? Tahu. Nah, ya. Akad nikahnya di Hotel Berbintang 5 Jakarta, walimahnya di Hotel Berbintang Bali sampai berhari-hari, makanya menghabiskan 200 miliar. Padahal Abu Bakar Rizal Bakri ketika mampu hanya 40 miliar. Kemudian Pak SBY kata orang aja 40 miliar. Itu tahu dengan motor-motor itu tahu. Begitu, berarti mas kawinnya ringan, tapi walimahnya yang berat. Begitu. Nah dari situ kan. Fungsi harta apa? Pertama untuk apa? Mencari jodoh kan? Setelah ketemu baru apa? Memberi mas kawin. Dan mas kawin baik untuk orang Islam, masya Allah Pak. Coba lihat ya, Nabi Muhammad ketika kawin dengan Nyai Khadijah berapa mas kawinnya? Secara mayoritas orang mengatakan 20 onta. Taruhlah 1 onta paling kecil, 30 juta. Kali 20 berarti apa? 600 juta. Padahal Nabi Muhammad yatimah, hidup dalam keadaan yatim, dan dia hidup mempertahankan diri dengan buruh anom milik orang Arab ala korotito atas bayaran beberapa rupiah. Setelah agak gede ikut berdagang pangannya, setelah pengalaman ikut berdagang dengan Nyai Khadijah, setelah kawin tidak bisa memberi mas kawin 20 ekor kota. Kemudian ada dari 9 istri Nabi, ada 1 istri yang diberi mas kawin oleh Nabi paling besar, jenengan kalah. Siapa itu? Siti Romlah. Dikasih mas kawin 500 dinar. 1 dinar itu sama dengan apa? 4,25. Saya hitung Mbak ini. 500 dinar kali 4,25 ketemu Pak 2125 gram. Harga emas kemarin antam aja 950.000. Berarti total 2 miliar 12 juta 750.000. Bayangkan Nabi kawin dengan Siti Romlah, anaknya panglima besar kafir Mekah, gitu Abu Sufyan, mas kawinnya 500 dinar. Tapi dengan akhir siapa yang memberi uang sebanyak itu? Kak Romlah waktu itu hijrah di Habasah bersama istrinya, bersama Ja'far, bersama rombongan. Ternyata setelah sampai di Habasah, suaminya kabur murtad, sehingga Romlah menjadi janda. Nah setelah janda, Raja Habasah kirim surat kepada Nabi di Romlah Wondoni. Dia itu paling pantas dengan kawin itu.
Kata Nabi Muhammad, oke siap, namun tolong saya diwakili. Oke. Berarti apa? Nabi yang kawin, yang akad nikah adalah Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi langsung mengundang MK, Mahkamah Konstitusi, untuk mengakad nikahkan Romlah dengan Nabi lewat Raja Najasyi. Maka pada waktu itu Romlah dikasih mas kawin oleh Raja Najasyi atas nama Nabi Muhammad 500 dinar emas, 2 miliar lebih. Coba kira-kira ibu mau nggak itu dikasih mas kawin 2 kan lebih? Enak ya? Lebih-lebih baru disugisan mati. Berarti dapat 2 miliar. Kalau digunakan mudharabah sudah duduk manis, atau digunakan beri apa? Beri ekonomi apa? Income pasif, ya sudah punya kos-kosan berapa? Berarti tinggal ibadah-ibadah, tidak bisa mikir nyambut gawe, sudah terpenuh. Seperti itu. Kemudian fungsi yang keempat, menurut Al-Quran, gara-gara uang suami bisa memberi nafkah istri dan anaknya dengan baik. Ini penting. Karena seseorang baru ada kewajiban untuk memberi nafkah itu karena 3 hal. Pertama, karena pernikahan menyebabkan seseorang wajib memberi nafkah. Yang kedua, karena nasab, anak atau orang tua, yang menyebabkan kita wajib memberi nafkah. Kemudian yang ketiga, karena pemilikan. Karena pemilikan apa Pak? Yang dimiliki anak, bukan? Anak itu bukan pemilikan, nasab. Orang tua, bukan? Orang tua itu apa? Nasab. Istri, bukan itu perkawinan. Yang panjenengan miliki adalah umpama panjenengan punya hobi ngeramut kucing, ngeramut burung, sehingga kucing jenengan kerangkeng di rumah, burung panjenengan kerangkeng di burungnya, maka karena itu milik panjenengan wajib hukumnya memberi nafkah kepada hewan atau peliharaan. Kalau sampai panjenengan tidak dinafkah, dosa dan berakibat masuk neraka. Makanya supaya beban hidup panjenengan tidak banyak cukup 2 saja, karena pernikahan dan karena nasab. Tidak bisa seperti di TV itu punya kucing sekian, punya burung sekian, punya mobil 13, perawatannya tiap bulan 250 juta, kan luar biasa. Al-Quran dalam surat At-Tolaq, surat yang ke-65 ayat 7, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Hendaklah orang laki-laki yang luas rezekinya memberi nafkah kepada istri, anak, orang tuanya dengan cara yang luas. Artinya apa? Kalau rezeki banyak, maka memberi nafkah kepada anak istri harus banyak. Namun wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Namun apabila rezeki pas seret, jerit, maka berikan apa adanya. Hanya ulama-ulama memberi batasan. Memberi nafkah itu harus kifai atau kifaiyah. Apa Pak? Cukup. Nah, kata-kata cukup fihi khilaf, terjadi perselisihan. Karena cukup itu beda Pak ya. Coba kalau jenengan orang laki-laki punya istri 8
sementara yang laki-laki latar belakang keluarga miskin. Kata-kata cukup untuk keluarga miskin Pak. Pagi sarapan 6.000, siang jangan asem 8.000, sore roda 8.000, berapa? Sehari hanya 22.000. Itu kiai Pak, untuk orang fakir. Namun coba istri panjenengan yang latar belakangnya dari keluarga orang kaya sehari dikasih belanja 22.000, bagaimana? Yakin Rasulullah nasib ikut orang tua ketika masih kuliah saja tiap bulan kiriman saya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sekarang ikut suami kok seperti ini, ya nasib. Begitu pula kebalikannya. Yang laki-laki latar belakang keluarga kaya, sementara yang perempuan latar belakang orang miskin. Karena miskin sehari cukup 22.000. Jenengan kalau memberi nafkah kepada istri kalau ikut LY. Padahal panjenengan kaya raya. Dan untuk menyikapi masalah kifai ini Pak, jenengan cukup berpedoman dengan surat Al-Talaq ini, yaitu ayat 7. Kalau rezeki panjenengan jembat bulan ini kok brol ya, maka berilah bulan ini jatah nafkah yang lebih sehingga istri panjenengan enak. Kepingin bakso bisa beli bakso, kepingin kebab bisa beli kebab, kepingin apa lagi bisa begitu. Nah kalau toh pada suatu saat jenengan kok di PHK sehingga rezekinya sedikit, maka berikan apa adanya. Berarti apa? Istri sudah punya. Ketika saya sukses, ketika suami sukses, tiap bulan saya dikasih gaji nafkah 35 juta, kemudian sekarang hanya 5 juta. Karena memang sekarang sang suami sudah di PHK. Lalu ganti usaha belum jalan sama sekali. Seperti itu. Kemudian diteruskan, nafkah yang wajib ditanggung oleh suami Pak, itu ada al-fawais ad-daruriyah, kebutuhan pokok, seperti istilah orang Jawa sandang, pangan, papan, pendidikan, pengobatan. Itu konsep kifai. Itu yang harus diutamakan. Adapun yang aksiniah Pak, untuk keindahan harus punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, itu kalau bisa, kalau ada. Kalau tidak ada, maka yang pokok-pokok itu, kebutuhan primer yang paling primer, ini yang harus dipenuhi. Termasuk tadi pendidikan. Sehingga suami itu wajib menyiapkan dana untuk istri agar istri bisa menambah ilmu. Kalau kepingin kuliah S6 ya boleh, suami yang membiayai SD, SMP, SMA, setelah tahap 1, setelah tahap 2, setelah tahap 3 kan S6 bayar. Boleh. Namun kalau tolak ilmunya itu di masjid rol dana, maka si suami harus membiayai, harus dibelikan sepeda motor, harus ada bensinnya, kemudian ditambah lagi uang untuk dimasukkan ke KR. Itu namanya apa? Tadbiyah, memenuhi kebutuhan pendidikan si istri. Dan pendidikan penting, karena besok pada hari kiamat suami akan dituntut oleh si istri di hadapan Allah. Kalau pendidikan istri diabaikan begitu saja oleh suami. Kemudian fungsi yang kelima, harta sebagai sangu ibadah. Harta sebagai sangu ibadah. Sehingga orang tua kita mengatakan bondo dunyo kanggo golek surga. Kan itu sesuai dengan Islam. Jadi
Coba bayangkan haji rukun Islam. Kalau panjenengan tidak punya uang, mana mungkin jenengan bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian zakat rukun Islam. Kalau panjenengan tidak mempunyai harta sampai nisab dan sampai haul, mana mungkin panjenengan wajib zakat. Lebih-lebih zaman sekarang kewajiban orang tua terhadap anak tambah satu, apa? Mendaftarkan haji. Itu kewajiban orang tua. Sekarang kalau dulu apa? Pendidikan, makan, ini apa ya? Mengawinkan. Sekarang enggak, tambah satu, menghajikan. Coba jenengan tahu di Malaysia antrian haji sudah 50 tahun. Makanya rata-rata orang Islam Malaysia begitu anaknya lahir dapat akta kelahiran langsung terkasih. Dan begitu tidak mungkin bisa haji. Di Indonesia lihat daerahnya. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang masih liburan, ada yang masih puasa. Saya tahu di Jawa ini liburan apa terlampau tahunan, Pak? Nah, kita kalau jenengan tidak berpikir untuk mendatangkan haji anak-anak jenengan harus berhitung matematika. Kawin jebret, kerja yang bikin apa? Maskan, tempat tinggal. Setelah itu mesti apa? Kendaraan. Nabung lagi untuk apa? Mengkuliahkan anak. Maka kalau orang tua tidak membantu susah. Makanya harus dibantu untuk didaftarkan. Kemudian ketika besok ada panggilan, baru tambahannya kewajiban si anak itu sendiri. Makanya sekarang banyak teman-teman itu yang anaknya baru sanawiyah sudah didaftarkan haji. Kenapa? Seperti itulah semakin lama semakin jauh antriannya, lebih-lebih gara-gara COVID akhirnya malah apa? Tertunda 2 tahun. Tahun yang ketiga pun bisa haji, namun kuotanya sangat terbatas. Berarti semakin panjang antrian. Kemudian memberi makan kepada anak yatim, kepada orang fakir miskin merupakan anjuran agama. Mana mungkin kita bisa melaksanakan itu kalau tidak berharta. Kemudian yang keenam, harta bisa mencarikan pahala untuk pemiliknya. Harta bisa mencarikan pahala untuk pemiliknya. Yang selama ini panjenengan dengar apa? Uang bisa mencarikan uang kepada pemiliknya. Berarti apa? Punya investasi saham, niru Mas Sandiaga Uno. Ketika mencalonkan diri jadi wakil presiden, waktu itu punya 3 triliun. Untuk biaya kampanye 1 triliun, Pak. Gagal. Berarti apa sih menang berapa triliun, Pak? Lebih banyak. Sekarang sudah berkembang kekayaannya menjadi 10,6 triliun. Bayangkan ya? Itu kan apa? Ya, kan usaha investasi saham. Untuk panjenengan cari investasi saham yang syariah, sehingga apa? Hati bisa tenang, tentrem, makan bisa lap-lap, bisa di akhir bisa mudah untuk mempertanggungjawabkan. Berarti apa? Harta untuk kita harus bisa mencarikan pahala. Coba lihat jenengan. Setelah panjenengan tahu nih masjid ini rusak enggak, panjenengan cepat-cepat beli. Ketika beli sudah dapat pahala. Ketika ada pengajian seperti ini, jenengan dapat pahala lagi. Dipakai azan, panjenengan dapat pahala lagi. Itu kan namanya apa? Uang mencarikan pahala untuk panjenengan. Lebih-lebih panjenengan tahu, selalu masjid rusak, cepat-cepat jenengan beli saham. Itu lebih bagus lagi. Kan apa? Rata-rata orang pakai
pakai air masjid untuk apa? Wudhu, kemudian wudhu sholat. Nyumbang sambil di toilet umum saja dapat pahala. Padahal yang kencing siapa? Hanya kencing. Kemudian apa? Keluar, kencing, keluar sudah dapat pahala. Apalagi untuk masjid, untuk pesantren, dan untuk yang lain. Masya Allah, luar biasa. Itulah hebatnya. Oleh karena itu, panjenengan perlu meli sama Utsman bin Affan. Hingga sekarang Pak, sumurnya Utsman itu masih terpakai. Ketika Utsman pertama kali hijrah ke Madinah, hari pertama berhasil beli sumur milik orang Yahudi sebagai air minum penduduk Madinah Pak. Begitu dibeli oleh Utsman diwakafkan. Ternyata hingga sekarang terus sumur itu terpakai, airnya masih diambil diminum. Berarti pahalanya luar biasa. Yang kedua, Utsman pun punya aset, apartemen di Madinah yang tiap tahun untuk disewakan jamaah umroh Jemaah Pak, minimal tiap tahun 100 miliar untuk kepentingan agama Allah. Orangnya sudah mati berapa tahun Pak? 14 abad lebih, namun hartanya masih mengirimi pahala terus itu. Jenengan tahu Zam-Zam Tower? Nah, itu tanahnya Pak, wakaf dari Raja Salman. Setelah diserahkan kepada badan perwakafan, maka badan perwakafan punya prinsip ini wakaf milik dari Raja Salman. Kalau saya biarkan begini berarti saya terdesak. Pengurus wakaf kok membiarkan barang wakaf, mau dibangun sendiri tidak punya modal. Akhirnya badan perwakafan mendatangi pengusaha Arab yang paling kaya. Kemudian omong punya omong, lah kok sepakat deal, saya bangun apartemen, saya bangun hotel dengan perjanjian 25 tahun hasilnya untuk saya. Saya yang membangun Pak. Kemudian setelah itu untuk Masjidil Haram. Berarti apa? Masjidil Haram sudah punya income passive. Seandainya pada waktu itu sudah minyaknya sudah berkurang, sumbangan dari negara sudah berkurang, maka sudah punya apa? Suku cadang, yaitu penghasilan dari apa? Zam-Zam Tower. Pertanyaannya, Raudhatul Jannah sudah punya belum Pak? Income passive. Sehingga sewaktu-waktu satu-satu panjenengan mulai mengering, namun tetap Raudhatul Jannah berjaya karena ada income passive. Nah, ini perlu dipikirkan sehingga tetap Masjid Jannah akan berjaya terus, tetap ramai terus seperti sedia. Karena segala sesuatu itu memang butuh didukung dengan apa? Dengan harta kekayaan. Kemudian yang lebih penting lagi Pak adalah harta itu bisa kita jadikan firqah, tinggalan untuk keluarga. Sehingga ketika kita mati, anak cucu kita tetap berjaya. Karena apa? Kita meninggalkan harta kekayaan. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah mendengar sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Lalu Nabi Muhammad besuk. Setelah sampai di situ, ngomong punya omong, sahabat saat ngomong Nabi, anak rajulun dumal. Aku ini orang laki-laki sauki, wala yarisuni illa benati. Pewaris saya hanya satu, anak perempuan saya. Apa boleh kalau harta kekayaanku ini semuanya
disampaikan kepada masjid Rodotul Jannah. Kata Nabi kayak itu 2/3 sih kayak itu, separuh sih kayak itu. Asus bagaimana Nabi? Kalau sepertiga boleh, asusu kasir sepertiga sudah banyak, asusu kabir sepertiga itu sudah besar. Setelah itu Nabi baru memberi tausiah, wahai sahabat, saat kamu meninggal dunia lalu meninggalkan warosataka, ahli waris engkau, agnia asok suke khairun laka, itu lebih baik untuk kamu min antadarahu alatan yatakaffafu nanas. Kamu mati meninggalkan ahli waris yang suke-suke, itu lebih baik untuk kamu daripada kamu meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang melarat-melarat. Saking melaratnya yatakaffafu nanas, minta-minta kepada orang lain. Itu prinsip Islam. Sehingga panjenengan tetap harus berhati-hati. Sehingga Allah mengatakan wa yasalladina lautar min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Panjenengan sebagai orang tua harus waspada. Jangan sampai panjenengan wafat meninggalkan anak cucu di'afan, ya loyo-loyo. Khaufu alaihim, panjenengan sendiri pun mengkhawatirkan nasib mereka. Berarti panjenengan tidak boleh hidup berfoya, ya, harus ada yang disisihkan untuk anak panjenengan dan harus ada yang disisihkan untuk diri panjenengan. Hadirin yang berbahagia, hadirin Nahdlatul Islam, inilah fungsi harta dalam pandangan Islam. Namun khilafah li kasratinas beda dengan kebanyakan masyarakat. Masyarakat umum mengatakan bahwa kekayaan itu adalah karomatun, kemuliaan. Semakin sugih semakin membuat orang jadi terhormat, semakin sugih membuat orang semakin layak jadi pemimpin. Bahkan ada yang mengusulkan, siapa yang paling banyak bayar pajaknya, sudah pilihnya harus tambah. Kalau yang fakir-fakir, satu orang satu suara. Ketika memilih presiden itu ada usulan yang banyak membayar pajak, minta punya hak lebih banyak. Karena apa? Negara ini dia yang membiayai. Bayangkan, berarti apa? Karomah itu menganggap kekayaan itu merupakan kehormatan. Makanya ketika panjenengan membaca sejarah Nabi Sambil, ketika orang Bani Israel kehilangan raja, maka mereka takut gara-gara diintimidasi oleh Raja Jalut, mau dijajah, mau diperangi. Akhirnya orang Bani Israel minta kepada Nabi Sambil supaya mengangkat seorang raja. Pada waktu itu langsung Nabi Sambil hubungan dengan Allah. Kemudian Nabi Sambil membuat pernyataan dalam surah Al-Baqarah 247. Wa qala lahum nabiyyu innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Wahai kaumku, Allah mengangkat seorang pemimpin untuk kamu yang bernama Talut. Masyarakat serempak berkomentar, ana yakunu lahul mulku alaina, wahai Nabi, mana mungkin orang seperti itu menjadi pemimpin kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki, akulah yang berhak jadi pemimpinnya, kamilah yang berhak menjadi rajanya. Walam yukta sa'atan minal mal, Talut itu fakir miskin, kendaraan saja sepeda buntut, yang lain-lain
Warni kan jauh itu. Berarti mereka punya anggapan bahwa yang kaya yang berhak menjadi pemimpin. Dijawab oleh Allah, innallaha wasofahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi. Wahai kaumku, Allah memilih Tolot sebagai raja. Ini mutlak hak Allah. Yang kedua, mengapa Allah memilih Tolot sebagai raja? Karena punya kelebihan basatan fil ilmi, ilmunya luas. Berarti bukan pemimpin yang lelah-lelah. Kalau lelah nanti akan dibisiki oleh kanan, kiri, depan, belakang, sehingga setiap pembisik selalu diikuti. Akhirnya apa? Ya repot itu. Karena kemauan orang banyak. Akan tapi kalau pemimpin basatan fil ilmi, ilmunya luas, berarti bisa memimpin masyarakat dengan ilmunya. Yang kedua, wal jismi. Di samping ilmunya luas, fisiknya pun kuatnya luar biasa. Makanya ada kan teori memilih pemimpin itu Pak, berapa? R4. Pertama, seger. Berarti pemimpin harus sehat, gak sakit-sakitan. Yang kedua, pintar. Berarti apa? Tahu udah ART-nya sehingga dia berjalan sesuai dengan undang-undang yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga apa? Benar, dia melaksanakan seperti dengan apa? Kesepakatan bersama, undang-undang yang sudah disepakati. Kemudian koper, berarti apa? Jenengan yang belum pensiun tidak bisa jadi pemimpin. Koper, berarti apa? Yang sudah pensiun. Sehingga siap ada perintah, ada undangan, selalu bisa ada begitu. Nah untuk Tolot inilah cukup dua, ilmunya luas, kemudian fisiknya sehat. Itulah yang menyebabkan dia dipilih Allah menjadi raja. Dan ternyata betul, setelah resmi dia menjadi raja, akhirnya Raja Jarut menyerah dan dihadapi oleh Tolot. Pada waktu itu Daud kecil ikut perang dan itu benar. Dan Daud itu ternyata pintar Pak, selalu memakai filosofi apa? Satranji, apa? Sekak. Sekak aja. Jadi kan pernah main sekak? Juga, catur ya? Juga. Kalau yang kecil mati, perang tetap bercampur ya. Peluncur mati, perang masih berkecamuk. Kuda mati, perang tetap berkecamuk. Begitu rajanya mati, selesai. Itu namanya apa? Filosofi satranji, main sekak. Nah, Nabi Daud kecil, ya begitu. Ketika itu perang, dia tidak mau langsung kawal dan tidak mau. Dia hanya kuliah-kuliah, mana rajanya. Setelah tahu, oh itu rajanya, langsung Pak. Dia punya keahlian mahrul khalqi. Apa itu? Pandai nepil. Dari sana dia ambil batu yang sudah dibacem dengan beneran, langsung saja pas mata. Padahal dia pakai kopiah baja, baju baja, dia bisa. Karena itu sakit dan gatal, setelah diginikan malah bergerak. Apanya? Benerannya langsung jatuh. Lah akhirnya apa? Mati terbunuh semua tentara kafir. Akhirnya resmilah Nabi Daud dapat penghargaan, yaitu diambil mantu oleh Nabi Raja Tolot. Setelah beberapa tahun, Raja Tolot wafat, Nabi Daud lah yang naik menjadi apa? Raja. Hadirin yang berbahagia, pas 5 jam 5:35 para penyampaian Ahmad kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa